Selamat siang Bu Puji, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Dewi, alhamdulillah kabar baik. Iya, gimana nih? Ada hal apa yang ingin disampaikan? Begini loh Bu Dewi, besok itu saya berencana untuk melakukan coaching bersama Bu Sukis begitu. Menurut Bu Dewi gitu, apa kira-kira yang perlu saya siapkan gitu Bu Dewi? Oh, berarti besok Ibu akan melakukan coaching bersama Bu Sukes ya? Iya. Nah, Ibu masih ingat tidak apa yang menjadi rubrik penilaian saat coaching itu Ibu? Masih ingat sih sedikit, kayaknya itu kalau tidak salah, jadi rubrik penilaiannya itu menggunakan skala 1 sampai 4 itu. Iya. Terus kemudian kriteria yang digunakan itu yang dinilai meliputi mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan berbobot dan memberdayakan coaching. Iya. Seperti itu bukan Bu Dewi? Iya, betul sekali Ibu. Jadi kriteria penilaian itu antara 1 sampai 4. Kemudian tadi apa yang sudah disampaikan Bu Puji itu sangat betul sekali. Nah, baik Bu. Nah, indikator pada skala maksimal atau skala berapa pada rubrik penilaian yang nanti akan Ibu sampaikan? Iya. Oke, indikator skala maksimalnya itu 4 ya Bu Dewi ya? Iya. Jadi coach tidak boleh menjudgment, asumsi, asosiasi seperti itu. Kemudian bisa menangkap emosi dari coach begitu ya Bu Dewi ya? Iya. Luar biasa sekali ya Bu. Nah, apa ada hal lain yang terkait praktek coaching yang ingin Ibu eksplorasi bersama saya? Mungkin? Jadi begini Bu Dewi, saya itu masih sedikit bingung begitu ya terkait untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot begitu. Iya. Jadi kira-kira pertanyaan berbobot yang bisa saya sampaikan pada saat coaching nanti saya bersama Bu Sukis itu yang seperti apa begitu Bu Dewi? Oh iya. Nah, kira-kira pertanyaan berbobot itu bagaimana ya Bu kriterianya? Bisa Ibu ceritakan mungkin? Iya, kalau menurut saya kriteria pertanyaan yang berbobot itu menggunakan kalimat tanya yang bersifat terbuka begitu, bukan hanya sekedar jawaban ya atau tidak seperti itu. Jadi lebih pada pertanyaan yang bisa menggali informasi begitu Bu Dewi. Oh iya. Nah, saat coaching kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan Ibu? Jadi nanti pada saat coaching itu saya lebih ingin mampu untuk membuat pertanyaan yang berbobot sehingga dari coachingnya sendiri itu betul-betul bisa mengungkapkan semuanya, bisa bercerita penuh terhadap saya sehingga sampai si coachingnya itu bisa mendapatkan solusi begitu Bu Dewi. Oh iya, jadi Ibu nanti akan menyampaikan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Nah, kira-kira kriteria pertanyaan berbobot itu yang seperti apa Ibu? Jadi pertanyaan yang berbobot itu kalau menurut saya itu yang mampu membangkitkan peluang untuk dari coachingnya itu menceritakan semuanya sesuai dengan alur-alurnya, kemudian sampai dia bisa menemukan solusinya sendiri seperti itu. Oh iya, betul sekali ya Bu. Jadi di mana nanti itu Bu Sukes atau Koci itu bisa menyelesaikan persoalannya sendiri dengan apa ya? Dengan bantuan dia sendiri menggali apa yang sudah Ibu tanyakan seperti itu ya Bu. Oke, baik Bu. Nah, indikator ketercapaian dari tujuan itu apa yang ingin Ibu capai seperti itu? Jadi dari dua hal itu tentu kesuksesan untuk saya sendiri sebagai coachnya dan untuk yang proses coachingnya itu nanti coachingnya juga mempunyai ketercapaian sendiri. Jadi untuk saya sendiri tentu saya nanti bisa menyampaikan pertanyaan yang berbobot, bisa melaksanakan coaching dengan sukses dan untuk coachingnya nanti juga bisa mengungkapkan semuanya dan sampai menemukan solusinya, Dewi. Oh iya, terima kasih Ibu. Nah, terkait itu yang kita lakukan hari ini menerapkan berlatih praktik coaching kepada rekan sejawat dan membantu rekan sejawat untuk mengatasi masalahnya. Nah, itu apa yang menjadi harapan
dari apa ya, nanti dalam saya observasi di dengan ibu saat coaching dengan coach itu Bu. Jadi harapan besar saya itu memang saya ingin lebih mengembangkan kompetensi saat melakukan coaching, terutama nanti pada mengajukan pertanyaan yang berbobot itu, karena selama ini itu saya masih merasa sangat bingung, belum bisa menggali potensi begitu kan. Jadi nanti yang lebih ingin saya kembangkan itu terkait pertanyaan berbobot itu. Syukur-syukur nanti saya bisa untuk kompetensi-kompetensi yang lain juga ikut berkembang begitu Bu Dewi. Oh iya, dari apa yang sudah kita bicarakan saya mengapresiasi sekali Bu, dan silakan nanti untuk melakukan coaching bersama coachi yaitu Bu Sukes, dan semoga nanti berhasil dengan baik ya Bu, dan saya nanti akan melakukan observasi di situ. Oke, monggo Ibu, selamat siang ya Bu. Oke, terima kasih Bu Dewi, sudah diberi kesempatan, sudah diberi pencerahan, hingga akhirnya nanti berkenan untuk hadir pada saat saya melakukan coaching bersama Bu Sukis. Mohon dipantau begitu, diperhatikan untuk saya nanti, biar saya juga bisa lebih meningkatkan kompetensi saya dalam melakukan coaching. Terima kasih ya Bu Dewi ya. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu. Apa kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Ci, kabar baik nih Bu. Maaf nih kemarin saya sempat mengganggu waktu Ibu untuk telepon, untuk mengadakan pertemuan gitu Bu. Iya, nggak apa-apa. Gimana toh? Ada apa kok kemarin menghubungi saya itu? Begini loh Bu. Bu Kepala itu kan menyampaikan bahwa saya akan disupervisi gitu Bu. Nah benar, jadwal supervisi itu sudah diberikan ke saya. Nah ketika saya mengetahui bahwa saya itu akan disupervisi, saya kemudian membuat rencana aksi Bu terkait RPP. Apa saja yang harus saya siapkan, termasuk media pembelajaran, kemudian rencana awal sampai akhir sampai evaluasi itu sudah saya siapkan semua Bu. Dan sehari sebelumnya itu RPP itu sudah saya sampaikan kepada kepala sekolah saya Bu. Tapi ada ganjalan Bu, setelah selesai supervisi itu, kemudian esok hari berikutnya itu saya dipanggil Bu di kantornya. Nah ketika saya dipanggil itu, di dalam hati saya sudah wah ini pasti ada apa-apa dengan hasil supervisi kemarin begitu Bu. Jadi Bu Sukis itu dipanggil kepala sekolah setelah dilakukan supervisi, gitu ya? Iya. Setelah itu kira-kira pada waktu dipanggil itu Bu Sukis sudah punya feeling belum? Itu tuh mau menyampaikan hasil supervisi atau terkait hal lain atau seperti apa itu? Kalau saya sudah menduga bahwa ini terkait dengan hasil supervisi yang sudah dilaksanakan kemarin itu. Oke, Bu Sukis tahu nggak kira-kira itu hasil supervisinya seperti apa? Ya, pagi itu ketika dipanggil Bu Kepala ada dua catatan Bu. Jadi catatan pertama itu bahwa dari hasil evaluasi yang saya berikan kepada anak-anak itu ada beberapa anak itu yang di bawah target saya gitu loh, di bawah target KKM sekolah lah katakanlah seperti itu. Kemudian catatan yang kedua bahwa saya sebagai guru itu belum bisa mengkondisikan anak-anak tertentu tadi supaya bisa mengikuti pelajaran secara penuh gitu Bu. Jadi dari situ Bu Sukis itu memang sudah mendapat pemberitahuan ada dua catatan dari kepala sekolah terkait proses pembelajaran yang Bu Sukis lakukan begitu ya. Mungkin bisa diceritakan itu kendalanya seperti apa sampai mendapat dua catatan itu dari kepala sekolah Bu? Kalau dari supervisi dari awal sampai akhir sih sebenarnya sudah baik Bu. Cuma memang terkait video pembelajaran yang saya berikan kepada anak itu memang ada beberapa anak, tipe anak nih Bu, tipe anak itu memang dia tidak begitu bisa fokus melihat video Bu. Jadi hanya pada awalnya saja, ketika sudah melihat kemudian di belakangnya itu dia ya kadang muter, asik bicara sendiri dengan jejernya atau sebelahnya, kemudian mainan pulpen atau melamun atau gimana gitu. Itu memang beberapa anak seperti itu, dan itu bukan di mata pelajaran saya saja, Bu, tapi di mata pelajarannya juga begitu. Jadi begitu ya. Iya.
memang fokusnya Iya. anak itu yang kurang. Lalu kira-kira jika seperti itu yang terjadi, tadi menggunakan video, anak tidak bisa fokus full untuk menyaksikan atau melihat video Iya. itu, begitu ya. Jadi selain itu, selain menggunakan video, mungkin Bu Sukis akan menggunakan sumber belajar apa lagi, Bu? Terkait itu tadi ya Bu, dengan anak yang tidak bisa fokus tadi itu menyebabkan anak-anak itu kemudian hasil evaluasinya itu rendah Bu, di antara teman-teman yang lain itu tadi. Nah ini nih Bu, saya sempat berpikiran juga sih ketika dengan melihat hasil supervisi ada 2 catatan tadi itu, bagaimana saya mengkondisikan anak-anak tadi itu bisa lebih fokus. Mungkin saya akan melihat anak saya tadi itu, dia itu lebih dominan di mana gitu loh. Misalkan apakah dengan alat peraga, apakah dengan harus saya menjelaskan secara langsung, ataukah dengan buku teks, mungkin dengan seperti itu. Jadi Bu Sukis sudah menggunakan video tadi, ada kurang keberhasilan menurut Iya. Bu Sukis, begitu ya. Kemudian mau mencoba hal lain untuk menyesuaikan sesuai dengan kondisi Iya, murid kondisi ya, anak, iya. ketertarikannya di sisi apa. Iya. Bu Sukis juga mau menggunakan media yang mungkin berbeda dari yang Iya. sudah disampaikan sebelumnya ya Bu Sukis. Terkait hal itu, begitu. Kira-kira Bu Sukis yang bisa terapkan untuk muridnya Bu Sukis itu yang seperti apa, Bu? Mungkin saya akan memetakan peserta didik ya Bu ya. Jadi memetakan nanti pada anak-anak yang tidak begitu bisa fokus terhadap video dari awal sampai akhir itu, mungkin akan saya berikan semacam alat peraga gitu ya Bu, alat peraga supaya anak itu bisa menjelaskan materi yang saya berikan. Karena kemarin itu dalam mengajarkan materi itu tentang mencangkok Bu. Jadi mencangkok. Nah, mencangkok itu kemudian saya sediakan video bagaimana untuk memilih tanaman yang sesuai, terus caranya bagaimana sehingga bisa cangkokan itu hasilnya berhasil dengan baik gitu Bu. Nah, mungkin kedepannya untuk anak-anak tadi yang tidak bisa fokus dengan video tadi, dengan peraga, misalkan dengan saya membawa tanaman asli gitu ya Bu. Nah ini loh caranya mencangkok, ini harus di ini. Nanti kemudian anak itu mempraktekkan Bu. Mungkin di situ anak-anak akan lebih bisa memahami dan tidak lagi beraktivitas dengan mereka sendiri gitu. Nah sekarang menurut pendapat Bu Sukis sendiri ini ya, jadi terkait dengan tadi disampaikan melalui video dengan hasil seperti itu, dan kemudian Bu Sukis mempunyai ide untuk dengan membawa tanaman asli karena kebetulan hal yang dipelajari terkait dengan mencangkok. Menurut Bu Sukis sendiri, kira-kira itu yang dalam jangkauan paling mudah untuk muridnya Bu Sukis itu yang mana itu? Untuk anak-anak yang ketemu tadi Bu, Iya. ya tentu dengan praktek secara langsung gitu Bu. Dengan saya menjelaskan dengan bantuan tadi benda konkret, kemudian anak-anak secara langsung bisa mempraktekannya itu. Itu untuk mengurangi anak-anak itu tadi untuk beraktivitas dengan aktifnya sendiri, karena tidak fokus dengan video. Benar sekali, saya setuju, saya sependapat dengan penjenengan. Jadi ketika anak memang sudah tidak bisa fokus untuk kondisi anak-anak tertentu Iya. tadi, terus penjenengan sudah mengkondisikan menggunakan media secara langsung seperti itu, kemudian praktek secara langsung, itu saya sependapat dengan itu. Lalu apa itu rencana Bu Sukis ke depan? Ya tentunya saya akan segera menindaklanjuti dari hasil supervisi tadi itu Bu. Kemudian saya membuat rencana. Tentunya saya juga membutuhkan teman Ibu ya, untuk saya ajak bincang-bincang terkait dengan rencana saya dengan memetakan peserta didik ketika saya nanti mengajar di materi berikutnya yang sebetulnya itu masih ada hubungannya dengan mencangkok itu tadi, dengan perkembangbiakan secara vegetatif itu pada anak-anak. Oke, jadi saya sangat setuju dengan rencananya Bu Sukis terkait jangka waktu, karena kan proses mencangkok itu kan tentu nanti akan dilihat prosesnya, hasilnya seperti itu ya.
itu kira-kira begitu Bu Sukis akan melaksanakannya, misalnya saat ini mencangkok untuk sampai tumbuhnya di Bukan Bu, atau saya tidak? akan memberikan secara teorinya dulu. Oh, teori dulu. Ya, teorinya dulu. Saya akan bawa makanan ini untuk tanaman. Ini loh caranya. Nah, setelah itu anak-anak bisa mengerti dan menjelaskan bagaimana caranya mencangkok. Kemudian 2 atau 3 hari saya baru menerapkan pada anak-anak itu. Nah, anak-anak itu saya minta untuk membawa tanaman, atau nanti di sekolah itu kan banyak tanaman Ibu. Ya. Saya minta anak itu untuk berkeliling untuk bisa menentukan tanaman itu yang memang pas untuk dicangkok gitu. Oke, Nah. jadi terkait rencananya penjalanan itu nanti anak-anak dibawa keluar, silakan memilih tanaman yang cocok yang memang bisa dicangkok berdasarkan teori yang tadi Ya. sudah disampaikan. Begitu lalu untuk 2 atau 3 hari ke depan sudah bisa dijalankan begitu ya? Iya. Lalu siapa itu kira-kira yang bisa membantu untuk mensukseskan dari rencana penjenengan? Ya, tentunya keterlibatan peserta didik sendiri ya Bu ya. Peserta didik harus aktif, terutama ada anak-anak tertentu tadi yang memang tidak fokus pada hanya teori saja gitu. Kemudian saya juga saya akan melibatkan guru kelas 5 karena memang pelajaran kelas 5 itu hampir sama gitu ya Bu ya, dimatangkan di kelas 6 gitu. Dan tentunya sebelum melaksanakan aksi itu saya akan konfirmasi dulu kepada kepala sekolah terkait rencana yang akan saya laksanakan untuk memperbaiki hasil supervisi tadi. Oke, ide yang sangat bagus Bu Sukis ya. Jadi terkait kita ngobrol-ngobrol hari ini, gimana perasaan Bu Sukis setelah kita berbicara panjang dan lebar ini Bu Sukis? Saya tentunya akan merasa senang ya Bu ya. Unek-unek saya sudah bisa saya keluarkan. Kemudian saya juga ada yang mendukung terkait solusi yang saya hadapi terhadap masalah yang saya hadapi hasil seperti tadi itu Bu. Oke, Ya. jadi sekarang Bu Sukis sudah merasa lebih lega begitu ya Ya. Bu Sukis ya, mempunyai jalan keluar untuk mengatasi permasalahan Bu Sukis terkait murid-muridnya Bu Sukis yang Ya. tadi dari hasil supervisi kepala sekolah. Seperti itu ya Bu Sukis ya. Iya. Oke, alhamdulillah saya juga senang mendengarnya, dengan Bu Sukis merasa senang dan lega begitu ya. Oke, terima kasih Bu Puji waktunya untuk saya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya. Mudah-mudahan saya kedepannya bisa menjalankan rencana saya dan saya bisa konsisten dengan apa yang menjadi tanggung jawab saya sebagai guru untuk bisa lebih mengkondisikan peserta didik saya di kelas. Terima kasih Bu Puji. Selamat siang. Oke, sama-sama Bu Sukis, selamat siang. Semoga sukses ya Bu Sukis ya. Selamat siang Bu Puji. Tadi sepertinya sudah melaksanakan coaching bersama Bu Sukis nggih? Ya, selamat siang Bu Dewi. Alhamdulillah sudah melaksanakan coaching tadi bersama Bu Sukis. Iya. Bagaimana proses coaching bersama Bu Sukis hari ini, Ibu? Ya, jadi tadi pada awal percakapan saya bersama Bu Sukis saat melakukan coaching, saya juga sudah menanyakan terkait tujuan dari Bu Sukis untuk melaksanakan coaching hari itu tadi ya. Kemudian beliau juga sudah menyampaikan tujuan dan ingin mendapatkan solusi dari proses coaching tadi atas permasalahan yang dihadapi. Kemudian juga saya mengajak Bu Sukis untuk mengidentifikasi masalah. Setelah itu pada akhir sesi saya juga sudah mencoba untuk membangkitkan tanggung jawab Bu Sukis terkait rencana aksi beliau begitu Bu Dewi. Oh iya, berarti dari apa yang tadi saya lihat berarti Bu Puji sudah melaksanakan coaching berdasarkan alur tirta seperti itu nggih Bu. Wah, jadi luar biasa sekali nggih Bu. Lalu bagaimana ketercapaian pengembangan coaching yang tadi Bu Puji sampaikan kepada saya? Gitu ya, Bu. Alhamdulillah tadi yang saya lakukan, saya sudah bisa fokus untuk menyampaikan pertanyaan yang berbobot sehingga betul bisa memancing atau menimbulkan
banyak cerita dari Bu Sukis. Jadi di saat proses coaching itu berjalan saya juga tidak menggunakan kata-kata yang bersifat tertutup. Jadi saya memang berusaha untuk menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Wah, syukurlah kalau begitu Bu Puji. Memang dari hasil catatan observasi saya ya Bu Puji, tadi Bu Puji sudah terlihat sangat menguasai prinsip-prinsip coaching. Sebelumnya melaksanakan coaching, Bu Puji menanyakan kepada saya apa yang harus diperhatikan dan disiapkan. Kemudian dari apa yang sudah Bu Puji sampaikan kepada saya, adalah setelah coaching ini Bu Puji sudah mampu merumuskannya dan menerapkannya dalam proses coaching dengan baik, Ibu. Dan kemampuan Bu Puji dalam mengembangkan pertanyaan berbobot itu juga sudah meningkat, seperti itu yang saya lihat tadi. Dan saya sungguh bangga kepada Bu Puji terkait hal yang sudah disampaikan kepada Koci, yaitu Bu Sukis, sehingga Bu Sukis mampu mengungkapkan apa yang menjadi masalahnya, kemudian dia mampu mengungkapkan apa yang menjadi solusinya dari pertanyaan berbobot yang sudah disampaikan kepada Bu Puji. Nah, kira-kira Bu Puji, apa kompetensi yang ingin Bu Puji kembangkan lebih lagi dalam coaching? Jadi nanti saya ingin juga bisa lebih fokus dalam kehadiran pada saat coaching itu ya. Jadi present saya begitu, karena ternyata fokus atau kehadiran penuh itu memang betul-betul diperlukan kompetensi itu, sehingga saya betul-betul bisa mengenali atau menjiwai atas apa yang sudah disampaikan oleh Koci, begitu Bu Dewi. Iya, memang betul Bu. Saya juga sangat setuju dengan kita berfokus, kita hadir penuh di situ, nanti akan membantu Koci itu dapat mengeluarkan unek-uneknya, kemudian dia dapat mengungkapkan apa yang akan menjadi solusinya nanti, sehingga dia akan menjadi lebih lega dan bersemangat dalam melaksanakan tindakan selanjutnya. Dan saya sangat mendukung itu, Ibu. Nah, dari hasil observasi tadi dan setelah kita pembicaraan ini, semoga kedepannya semuanya akan yang kita upayakan itu akan berjalan dengan baik, sukses dalam melaksanakan coaching selanjutnya ya Bu. Tidak hanya dengan Bu Sukis, tetapi dengan Bapak atau Ibu guru atau teman-teman sejawat lain, bahkan kepada murid ya Bu, sehingga akan berjalan dengan lancar dan akan menemukan solusi dari setiap permasalahan mereka, sehingga mereka akan merasa tenang dan lebih bertanggung jawab lagi, seperti itu Ibu. Amin, amin. Harapan besar saya memang kedepannya proses coaching juga dapat berjalan dengan lancar, tidak saja hanya bersama dengan Bu Sukis, tetapi juga bersama rekan-rekan yang lain. Kemudian juga kita bisa terapkan kepada murid kita. Terima kasih sekali ya Bu Dewi atas bantuannya. Bu Dewi sudah berkenan hadir untuk saat saya melakukan coaching bersama Bu Sukis. Terima kasih sekali waktunya Bu Dewi. Sama-sama Ibu, saya juga sangat senang sekali. Selamat siang Ibu. Ya, selamat siang Bu Dewi.